Selamat datang di materi ketiga mata kuliah grafika komputer dan visualisasi. Materi ketiga ini tentang transformasi atau perubahan. Yang pertama adalah translasi. Seperti kemarin, translasi atau translation dalam kanvas berarti melakukan perpindahan objek. Misalnya dari koordinat 00 menuju posisi tertentu, posisi yang kita tentukan selanjutnya. Untuk contohnya kita lihat coding berikut. Ini ada beberapa baris, ada 33 baris ya. Kita mulai dari script Windows onload seperti kemarin ya, artinya adalah menunggu loading dari HTML-nya, kemudian baru dijalankan script-nya. Berarti coding HTML itu jika codingnya banyak ya di bagian bawah, itu akan di loading terlebih dahulu sebelum kode-kode dalam teks script ini dijalankan. Untuk HTML-nya, untuk coding di bagian bodinya kita lihat hanya ada beberapa baris saja. Yang pertama adalah style, ini untuk menentukan style, width 300, height 125, margin 0, auto dan seterusnya. Ini pakai untuk membuat canvas viewport. Ini kemudian untuk kanvasnya kita bikin ID namanya canvas area. Ini ID-nya kita bisa bikin sendiri. Kemudian kalau browsernya tidak mendukung penggunaan kanvas, kita beri warning atau message di sini dan kita tutup. Ini HTML-nya cuma sedikit, kemudian kita bahas tentang codingnya. Untuk yang pertama kita tentukan dulu canvas. Ini dokumen get element by ID, ini mengacu pada canvas area yang kita tentukan di bagian body tadi ya. Kemudian konteks untuk mempersingkat ini variabel. Ini variabelnya bisa tentukan sendiri. Kalau Anda terlalu lama nulis konteksnya bisa tulis C aja. Saya juga biasanya nulis C, tapi di buku-buku biasanya tulis konteks, ada yang C ada yang konteks, sama aja. Ini untuk variabelnya. Kemudian canvas get konteks 2D untuk menggambar di layar 2 dimensi. Kemudian var size seperti namanya dipakai untuk menentukan ukuran dari kotak ini ya, karena kita bikin kotak yang kita buat, jadi ukurannya 35. Kemudian di sini draw square ini mengacu pada function draw square yang disebutkan di bagian bawah ini. Function draw square translate H, translate V, color. Artinya fungsi ini menggunakan atau memiliki 3 properti, yaitu translate H, translate V, dan warna. Kemudian di fungsi ini untuk fill style-nya, konteks fill style, tentukan kita ambil dari input warna. Kemudian translate-nya kita ambil dari translate di inputan H dan V-nya. Kemudian konteks fill rect untuk menggambar warna. Jadi fill membuat rectangle yang diisi dengan warna yang telah ditentukan di atas dengan border 00, kemudian size-nya ditentukan di variabel di atas. Kemudian ini draw square. Jadi ini memanggil fungsi ya, jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk warnanya, ini Anda bisa menggunakan warna hexadesimal, bisa menggunakan warna dari CSS ya, yang sudah tahu CSS ini gampang sekali. Nilai dari warna CSS atau gradient juga bisa. Gradient ini bisa linear atau radial. Kemudian pattern atau pola itu juga bisa dimasukkan ke dalam fill-nya ini. Ini ya, kalau dijalankan hasilnya seperti ini, akan menampilkan kotak-kotak yang sangat bagus sekali. Di sini ada satu perbedaan ya di antara pemanggilan fungsi draw square 2 kali yang paling bawah ini. Yang pertama adalah size, kemudian purple, kemudian yang kedua ada 2 kali size. Ini artinya posisinya dikalikan 2, jadi ada bagian kosong di sini.
silakan dipelajari codingnya, cukup mudah ya. Memang agak sulit dibandingkan dengan kita kalau kita gambar misalnya di Photoshop. Tapi karena kita programmer, kita harus membuat sesuatunya dengan program. Berikutnya mengubah ukuran atau scaling. Scaling ini seperti namanya ya, perubahan ukuran objek. Di sini sebenarnya kita mengubah dimensi kanvas ya. Sekali lagi perlu diperhatikan di sini ada perbedaan antara kanvas dengan viewport. Kalau kanvasnya ini yang dipakai untuk menggambar, kalau yang viewport yang ditampilkan ya. Scaling ini sangat berguna saat kita ingin membuat beberapa objek yang sama namun ukurannya berbeda, atau membuat objek dengan iterasi atau array ya. Kita lihat coding berikut. Ini mirip-mirip untuk HTML-nya sama, div dan seterusnya cuma ukurannya beda 450, 160 dan seterusnya. Kemudian kita buat fungsi draw square. Draw square ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 parameter, yaitu posisi X, posisi Y, skala H, perubahan skalanya ya, skala V, skala horizontal, skala vertikal, kemudian warna, kemudian save. Save-nya untuk menyimpan tentu saja. Di sini ada context save dan context restore. Ini sebelumnya penjelasan tentang save dan restore ya. Pada saat kita melakukan transformasi atau perubahan, sistem koordinat dalam kanvas itu langsung diubah. Dan setelah diubah, kita mungkin ingin menggunakan kembali koordinat sebelumnya, koordinat sistem sebelumnya. Kita bisa menggunakan koordinat baru yang sama dengan koordinat yang sebelumnya. Jadi kita tulis saja koordinat. Tapi kalau kita ingin lebih cepat menggunakannya, kita bisa menggunakan restore. Restore ini mereset koordinat yang sudah kita transformasi ke koordinat pada saat disimpan. Contohnya seperti ini. Kita mulai dengan membuat sistem koordinat seperti ini. Selanjutnya kita melakukan transformasi, bisa berupa perputaran, skala atau lainnya. Kemudian kita menggambar objek di koordinat yang sudah ditransformasi tersebut, hasilnya seperti ini. Kemudian pada saat kita ingin menggambar objek lain tapi dengan koordinat yang lama, kita tinggal menggunakan restore aja. Contohnya seperti ini. Ini memang kurang banyak digunakan ya, tapi mungkin Anda agak bingung ini gunanya untuk apa konteks save dan restore ini. Ini penjelasannya. Untuk codingnya sendiri mirip-mirip ya dengan coding sebelumnya untuk translasi. Cuma di sini menggunakan perubahan skala, perubahan bentuk. Di sini kita tinggal menambahkan konteks scale, kemudian scale H, scale V. Ini ditentukan dari nilai inputan yang diberikan. Cukup sederhana ya. Kemudian bagian berikutnya adalah mirror. Mirror ini seperti namanya ya, dipakai untuk membuat efek gambar seperti cermin itu ya. Kodenya sebagai berikut. Di sini digunakan objek dengan tipe image. Untuk contohnya sudah disertakan. Tapi tentu saja kita bisa menggunakan objek lingkaran yang kita buat di kanvas itu sendiri ya. Kemudian di sini seperti biasa sama untuk HTML-nya. Kemudian di sini ada beberapa variabel yang kita tentukan. Yang pertama adalah variabel bola. Ini untuk membuat variabel yang berisi gambar dari bola yang kita gunakan. New image bola .source sama dengan bolaku dan seterusnya. Kemudian ada beberapa variabel bola position, posisi X, posisi Y, lebar dan tinggi. Kemudian posisi dari cerminan, reflect ADJ, reflect adjustment, kemudian reflect alpha, ini untuk alfanya. Kemudian reflect Y. Kemudian di sini kita buat function pada saat gambar atau image bola tersebut sudah di loading. Variabel reflect ADJ, reflect adjustment dipakai untuk menentukan jarak antara bagian bawah
gambar bola tersebut dengan bagian pinggir bawah image. Dalam gambar yang dihasilkan antara gambar bola dan hasil cerminannya terdapat celah kecil. Nah, celah ini bisa berubah jika kita mengubah nilai dari reflect adjustment ini. Silakan nanti nilainya diganti-ganti. Kemudian variabel reflect Y itu menentukan titik di mana objek yang dicerminkan digambar dengan berdasarkan pada penyesuaian posisi tinggi dan cerminannya. Kemudian variabel reflect alpha, ini alpha channel ya, transparansi, dipergunakan untuk menentukan transparansi itu saja atau alpha channel dari gambar mirroring yang dihasilkan. Kemudian variabel posisi bola Y, posisi bola X dipergunakan untuk menentukan ini posisi image dalam kanvas ya. Kemudian bola width dan bola height seperti namanya pakai untuk menentukan lebar dan tingginya. Di sini ada satu fungsi linear gradient untuk membuat gambar latar belakang ya. Jadi di sini ada grad LV. Penulisannya sebenarnya sangat sederhana ya. Di sini konteks create linear gradient 000 dan canvas height. Jadi membuat gradient dengan posisi dari 00 dan sesuai dengan tinggi kanvas. Sedangkan warna gradiennya dibuat dengan menggunakan fungsi add color stop. Di sini ada berapa? 1, 2, 3 add color stop. Jadi ada 3 warna yang ditambahkan. Di sini mulai dari light sky blue, kemudian orange, kemudian blue. Ini dari atas ya. Kemudian ini posisinya 0, kemudian 0,3 itu artinya sepertiga. Ini kalau Anda ganti 0,5 berarti dia warna oranyenya ini berada di tengah. Gitu ya. Kemudian untuk menggambar gradiennya tentu saja kita pakai seperti gambar fill color tadi ya, fill style dan grad LV. Ini ya, jadi cukup mudah. Silakan dipelajari coding-codingnya. Kemudian rotasi adalah perputaran ya. Rotasi pada kanvas ini dipakai untuk membuat gambar yang berputar dengan sudut yang kita tentukan. Di sini sebenarnya objek yang diputar itu bukan gambar yang kita buat, tapi kanvasnya. Ini sekali lagi ya, perlu diperhatikan perbedaan antara kanvas dengan viewport. Ini untuk codingnya silahkan dilihat. Yang perlu diperhatikan sini adalah seperti di baris 12 ini drop bezier, ini ada dark turquoise. Nah, kalau Anda kebingungan ini untuk referensi nama warna yang bisa Anda pergunakan, Anda bisa melihat di w3schools.com, kemudian teks, kemudian ref colornames.asp. Ini warna-warna yang bisa kita gunakan. Jadi kita tidak perlu menuliskan nilai heksadesimal. Sulit karena kita mengingat warna dengan menggunakan heksadesimal. Kita bisa menggunakan warna seperti ini. Di sini rotasi biasanya dimasukkan dalam sebuah fungsi. Pada saat kita menggambar objek, misalnya di sini function draw bezier. Inputan angle ini dipakai untuk menentukan sudutnya ya. Nilai ini kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam fungsi draw bezier. Di sini karena kita menggunakan angle sudut biasa ini artinya kalau var angle itu 40 berarti 40 derajat. Nah, seperti kemarin yang saya jelaskan kemarin, kanvas itu tidak menerima nilai dalam bentuk sudut. Jadi nilainya adalah radian. Jadi di sini kita tambahkan satu baris coding yang dipakai untuk mengubah nilai sudut menjadi radian. Ini cukup sederhana. Jadi codingnya pada baris 37 var angle in radians angle kali mat.p per 180. Cukup sederhana. Jadi kita tinggal masukkan nilai sudutnya aja. Kalau Anda ubah sudutnya kemudian Anda jalankan, hasil yang ditampilkan juga berbeda. Kemudian menentukan titik rotasi objek. Ini di sini titik
rotasinya ditentukan di tengah. Ini ya, context.translate canvas .width dibagi 2, lebarnya dibagi 2, kemudian canvas height dibagi 2. Jadi pas di tengah. Di sini perlu diperhatikan bahwa rotasi kanvas itu harus dilakukan sebelum kita menggambar objek. Di sini codingnya context rotate angle radians, kemudian tentukan titik awal dari objek yang digambar, context.move to. Kemudian terakhir menggambar objek di kanvas menggunakan fungsi yang telah dibuat, context.bezier curve to, x control 1, y control 1, dan seterusnya sampai xn yn. Mungkin itu untuk materi pertemuan ketiga. Untuk tugas silakan lihat di assignment. Sekian dan terima kasih.